Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog mengenai mengenali batas kemampuan terhadap anak. Dan Mbak Vera, dulu nih saya mau tanya lagi, ini yang sebenarnya yang harus jadi manajer terhadap anak tuh siapa sih? Anak atau orang tua? Apa kita yang harus memilah-milah atau kita harus ikutin aja nih anak-anak maunya apa? Bingung. Hati-hati, bahaya ya. Jadi begini, selama anak belum mampu mengelola dirinya sendiri, dia butuh disupervise namanya oleh orang tua. Nah, kalau di rumah itu orang tua, tapi kalau di luar rumah seperti di sekolah adalah guru. Jadi perlu ada yang supervise anak dalam mengelola perilakunya, kegiatan belajarnya, ya, disiplin dan lain-lain. Agar kelak jadi individu yang mandiri, berfungsinya secara efektif gitu loh. Kita mau untuk les juga begitu. Kamu les ini aja deh nak, atau itu mengarahkan ya. Kita sebetulnya kasih pilihan. Tapi ketika anak-anak sangat kecil, sebelum usia sekolah, mereka kan belum paham sebetulnya sampai mereka melakukan, melatih dirinya, jadi di-train gitu loh ya, di exercise setiap hari. Ini yang nanti kita akan lihat dampaknya. Apakah berkembang, artinya dia punya bakat di sana, atau justru enggak. Itu yang kita mau. Nah, ini perlu diberikan batasan nggak buat anak-anak, Mbak? Nah, kapan tidur, kapan makan, kapan? Betul, anak kan butuh semua asah, asi, asuh itu ya. Jadi maksudnya di sini kalau asah dia butuh distimulasi. Ya, nggak cuma pendidikan tapi tentang nilai-nilai kehidupan, norma, agama gitu-gitu. Asuh, dia butuh kasih sayangnya, cinta kasihnya. Makanya tadi pendekatan di Fandi itu saya senang tuh dengar-dengar dari Nadia punya. Terus kemudian lagi asah, asih ya. Nah, kalau asuh ya dia ditumbuhkan. Jadi kalau asih tadi kasih sayang, asuh kebutuhan biologisnya dicukupkan. Nggak cuma makan minum tapi istirahat. Ingat, tiap anak punya kebutuhan istirahat yang panjang loh. Anak usia sekolah setidaknya 8-10 jam. Remaja 10-11 jam. Lebih tinggi loh tingkatannya. Anak yang lebih kecil bisa 11-12 jam hingga 13 jam. Artinya istirahat cukup, bermain pun mereka butuh sekitar 5 jam per hari. Nah, jadi pastikan kegiatan belajar dalam bentuk kegiatan bermain. Nah, kalau di rumah main Fandi seperti apa? Adakah aturannya? Kalau atau dibiarkan begitu saja? Kalau di rumah main Fandi itu kan 2 jam ya. Jadi kelas pagi itu kita setengah 8 sampai setengah 10, kelas siang jam 10 sampai jam 12. Di situ kita ada sesinya. Sesi pertama kita nyanyi-nyanyi biar anak-anak semangat dulu, joget-joget, senam-senam. Terus kalau misalnya sesi kedua motorik halusnya, nempel-nempel kayak gitu, coret-coret. Terus sesi ketiga misalnya kita kasih kesempatan untuk anak mau craft yang lebih susah atau kita mau makan dulu nih gitu. Jadi kita nggak kayak sekolah formal ini, kita kembalikan ke anaknya gitu. Jadi gimana suara terbanyak anak-anak suara terbanyak. Oke, gitu ya? Snack time Bunda. Oke, antri dulu ya. Kita lebih ke antri, ayo gini-gini. Pasti ada anak-anak yang sulit kan? Oh ya, Mbak? iya. Nah, itu pendekatannya seperti apa? Ada anak yang sulit nggak mau mewarnai, dan ibu yang lain ngelihat anak-anak yang lain kok udah gitu. Terus saya bilang jangan dipaksakan. Terus dia nangis, kita peluk dulu. Di sini ada bunda, ada mama, semua sayang gini. Maunya apa? Mau main ayunan dulu. Oke, main ayunan dulu sebentar, terus nanti mewarnai lagi ya. Oke, dia mewarnai lagi gitu. Jadi yang penting fun, tidak dipaksain gitu. Jadi kesimpulannya adalah di bawah 6 tahun yang penting fun gitu ya. Di atas 6 tahun lebih terstruktur begitu ya kira-kira. Baik, terima kasih sekali Mbak sudah datang dan berbincang di sini, berbagi informasi kepada kami. Sama-sama. Demikian dialog Jurnal Siang akan segera kembali.